Halo, halo, Oke, cor-coran halo. dan maskeran. Sekarang hari ini kita mau bahas apa sih? Bahas Waker, ini kan lagi akeh demo toh, gara-gara Hmm, Omnibus Law. Nggak hmm, usah bahas Omnibus Law nih lah. Kita bahas secara umum aja. Kerja di Indonesia ki enak apa gak? Diapusi apa gak? Hak-hak pekerja ki sebenarnya secara umum dikasih ndak. Tapi kita kan ndak ini ya. Apa? Kita ndak kerja di semua bidang. Jadi ya setahun nih kita secara orang awam, iya enak gak? jadi kerja ya, kerja itu berarti nggak jauh sama jam kerja. Kita bahas jam kerja Ya, dulu ya. jam kerja. Ya. Sekarang kita bahas jam kerja. Nah, ini tadi sih sempat nge-search. Jadi jam kerja itu definisinya apa sih? Ya, itu waktu buat melakukan pekerjaan, bisa siang atau enggak malam. Hmm. Nah, jam kerja itu sebenarnya sudah diatur sama pemerintah Indonesia. Oh, Jam oh kerja sana batasnya, sudah ada batas-batasnya. sudah ada undang-undangnya. Dia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oke. Untuk jam kerja sendiri itu dibahas di pasal 77 sampai pasal 85. Hmm. Ada aturan-aturannya. Kalau mungkin kalau misalnya pengen lebih jelas sih bisa baca sendiri sih di search Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hmm. Nah, yang kita bahas kan tentang jam kerja, berarti langsung ke pasal 77-nya. Hmm. Pasal Apa? tujuh puluh Isinya apa, tujuh Win? Poin poin-poinnya yang sih, penting. poinnya itu yang ayat kedua. Jadi negara itu sudah mengatur bahwa kita itu sebagai karyawan atau pekerja itu waktunya itu 7 jam per hari atau 40 jam per minggu dengan Hmm. jangka waktu kerja itu yang 6 hari per minggunya. Istilahnya Oh, Senin sampai Sabtu. ya. Ya kan? Nah, kalau misalnya sekarang kan banyak tuh yang Sabtu libur, cuma Senin sampai Jumat. Hmm. Nah, itu Jadi cuma kerja 5 hari. kerja 5 hari. 5 hari seminggu dengan jam kerja tentu saja diperbanyak dengan 8 jam per hari. Tapi tetap Hmm. jumlah total per minggunya itu 40 jam. Oh, maksimal seminggu nih Tetap tetap 40 masih nggak jam. boleh lebih dari 40. Ya, nah, Oke. terus itu kan tentang jam kerjanya sendiri yang normal. Nah, Hmm. sedangkan kadang kan kita harus lembur tuh. Nah, lembur ya. Lembur Lembur? itu Hmm. dibahas di pasal berikutnya 78 ayat 1A. Lembur itu harus persetujuan kita sebagai pekerja. Jadi nggak bisa sepihak sih Oh, sebenarnya. nanti kalau kita tidak mau lembur boleh dong harusnya. Bisa. Tapi Oke. kan tergantung dengan perjanjian kerja yang kita tanda tanganin di awal. Itu makanya Oh, berarti kalau kalau di perjanjian kerja misalkan ditulis mau menerima lembur, ya berarti nanti kalau ada lembur nggak usah persetujuan, wes harus lembur, wes ngono wae. betul, makanya sebelum kita menandatangani kontrak kerja, lebih baik ada baiknya sih jangan malas baca gitu kontrak kerjanya seperti apa. Karena Baca kontrak kerja, beli handphone naik manual apa buku manual ya gak dibaca. nah itu yang selalu menjadi permasalahan setelah kejadian baru Komplain. kita tahu. Nah itu. Nah, itu yang ayat pertama. Yang satu Oke. ayat 1B-nya itu ada peraturannya juga. Kita lembur itu nggak bisa Hmm. seenaknya sebenarnya perusahaan. Jadi lembur itu perharinya itu ada maksimalnya 3 jam. Nggak boleh lebih dari 3 jam Berarti nek harusnya per pulang hari. jam 4, cuman boleh lembur mentok Sampai sampai jam jam 7. 7. Betul. Ada ini nih enggak? Nek misalnya terus harus lembur sampai jam 8, piye? Sebenarnya itu ada aspek-aspek tertentu juga sih yang dibahas di undang-undang itu sih. Jadi Hmm. sebentar, coba saya buka ke undang-undangnya.
Undang-undang nomor 13. Langsung kita baca sama-sama aja kali ya, lebih. Oke. Sebentar, saya buka dulu. Tentang waktu kerja. Wait. Nah, ini dia kemenperin.go.id yang mau baca selengkapnya. Kita sih lebih ke waktu kerjanya ini kan, untuk yang pembahasan kita sekarang. Nah, jadi yang pasal 1 jelas pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Nah, waktu kerjanya itu yang tadi dibahas di pasal 2-nya, waktu kerja sebagaimana dimaksud yang 40 jam 1 minggu intinya, dibagi antara 5 hari atau 6 hari. Oke. Nah, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud itu tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Berarti tidak semua wajib kayak gitu dong. Ada yang lain lah ya. Ya, jadi itu sektor usahanya juga ditentukan sama Kementerian Tenaga Kerja sih. Jadi coba sebentar saya lihat datanya. Menurut keputusan Menteri yang dimaksud Kepmenaker Trans nomor 233 tentang jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus-menerus, di mana mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung terus-menerus adalah pekerjaan di jasa kesehatan. Rumah sakit, gitu ya, puskesmas. Nah, itu apotek mungkin. Aturannya mungkin akan sedikit berbeda dari yang kita bahas. Terus kayak transportasi, travel, bus, dan lain-lain. Terus bidang pariwisata, telekomunikasi, tenaga listrik, PAM, dan lain-lain. Nah, itu yang punya jam kerja yang lebih fleksibel lah, lebih berbeda dibanding kita kan. Yang kerja kantoran dan lain-lain gitu loh. Nah, terus ketentuannya, yaitu ketentuan tadi tidak berlaku kan. Nah, sekarang setelah itu jam kerja, nah ini pasal yang apabila melebihi waktu kerja yang sebagaimana dimaksud tadi. Lembur ya berarti ya. Betul. Harus ada persetujuan pekerja yang bersangkutan. Terus waktu lembur paling maksimal itu 3 jam dalam 1 hari. Dan mentok-mentoknya 14 jam 1 minggu. Jadi nggak bisa misalnya kerja 5 hari, kita 3 jam terus nggak boleh. Gitu. Dan pengusaha itu nek lebih piye? Nek lebih. Ketentuannya masih belum tidak dibahas sih di pasal ini. Gitu. Seharusnya sih tidak bisa ya, karena peraturannya sendiri sudah maksimal itu 3 jam. Jadi kita berhak menolak sih untuk kalau misalnya sampai dipaksa lebih, dengan alasan kebanyakan sih loyalitas ya. Loyalitas terhadap perusahaan. Begitu. Kalau nggak loyal, pecat. Nah, itu juga sebenarnya perusahaan tidak boleh sembarang untuk mem-PHK juga sih. Ada aturannya di perundangan ini. Jadi bisa dibahas nanti berikutnya lah. Perusahaan kan, nanti perusahaan memang nggak langsung mem-PHK. Cuman si karyawan ini dibikin nggak betah. Diturunin jabatan. Kan nggak di-PHK. Nah, itu. Nanti ada sampai akhirnya resign sendiri. Nah, itu ada aturan-aturannya juga sih untuk pengunduran diri dan lain sebagainya sebenarnya. Nanti akan mungkin kita bahas itu lebih jauh di pertemuan berikutnya kali ya. Mungkin dari kita ngobrol berikutnya lah. Nah, terus misalnya
kerja melebihi waktu kerja, maka wajib ada Hmm. upah kerja lembur. Di Itu wajib. pasal, ya wajib, harus. Jadi ketentuannya itu berlaku harus bayar upah kerja lembur. Ada hitungannya Tapi juga sih. ditulis ya, apa maksudnya untuk semua sektor atau sektor Oh, tertentu nah enggak ditulis. itu ada lagi dibahas di 78, pasal 78 ayat ketiganya itu Oke. Oh, ada ketentuan yang waktu. ketiga. Nah, itu harus ada sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Entah mungkin dokter lembur harus ada operasi darurat Ya, kan yang tidak mungkin selesai dalam 3 jam lemburnya dia, mungkin harus ada ya, extend gitu loh. Kan seperti ya, itu. Atau PLN, temu-temu mati listrik karena ada gardu ya. meledak, teknisinya kan Mungkin mau nggak lebih mau. ke yang public service gitu-gitu ya. Betul. Heeh, lebih ke Lah, arah naik situ sih. kantor itu terus berarti piye naik kantor? Kantor kan berarti harusnya secara umum sama ya. Maksudnya ya berarti harusnya kantor maksimal 3 jam. Ya, Seminggu tidak boleh lebih dari betul. 14 jam kan. Betul. Nah, cuman kan ya oke lah. Dulu kan pernah gue pernah kerja di apa sih? Kayak apa ya? Masuknya kategori apa ya? Public service. Public service ya di Public service di restoran ya. restoran. Itu kan public Oke. service. Nah, kalau restoran sebenarnya mungkin jarang kali ya lembur ya. Karena kan istilahnya udah tahu tutup jam sekian. Betul. Ya, terkadang Hmm. kalau misalnya seandainya ada lembur kan misalnya ada event acara dulu, wedding atau Oh. itu kan memang eh, ada ketentuan-ketentuannya lagi nantinya gitu Hmm. biasanya. Tapi itu dapat uang lembur. Ada yang ikut event, Oke. ada ikut beberes, Yang ya, ada yang ikut. Hmm. gitu. Jadi kan kita kan emang kadang ada event dari keluar di luar resto, Ya, panggilan, yang begitu-begitu ya. ada sih, punya punya ada upah lemburnya sendiri biasanya. Nah, terus masalah lembur ya aturannya secara garis besar sih seperti itu sih. Mhm. Nah, terus kita lanjut ke jam kerja otomatis nggak jauh dari istirahat sama cuti. Ya. Nah, itu juga dibahas di pasal 79. Jadi Oke. istirahat itu di antara jam kerja. Sekurang-kurangnya itu minimal setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus gitu. Dan Oh, waktu ya, ya, istirahat ya. tidak dimasukkan ke dalam jam kerja tadi yang 7 jam Berarti atau 8 kalau jam. misalkan istirahatnya minimum setengah jam, berarti sehari jadi di kantor 8,5 jam. 8 jam Ya, kerja, setengah jam jam istirahat. betul. Makanya kan kenapa kita Oh. biasanya masuk kantor kan jam 8. Habis itu Hmm. kan istirahat makan siang tuh jam 12 sampai jam 1. Ya, Baru kita masuk lagi jam 1 sampai jam 5 kita 5. pulang. Ya. Pulang Oke. kantor kan biasa seperti itu. Nah, terus Ya, di ya. pasal 2A, nah ini untuk ketentuan libur sih. Jadi yang untuk kerja 1 minggunya 6 hari ya libur hari Minggu doang, 1 hari. Oh iya, ya Sama otomatis yang lah ya untuk, itu. betul, untuk yang 5 hari berarti kan 5 hari kerja maka dia liburnya 2 hari. Ya. Nah, terus untuk cuti tahunan biasanya itu sekurang-kurangnya itu 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan itu bekerja selama 12 bulan tanpa Nah, sudah ada, setahun ya. ya, yang sudah setahun bekerja terus-menerus di satu perusahaan yang sama. Hmm. Nah, Dan ini kan saya hmm, naik cuti tahunan harusnya berarti sekurang-kurangnya 12. ya minimal Padahal, 12 kan berarti ya. nah kalau Benar nggak sih? sekarang bukan sekurang-kurangnya 12 malah. 12 dikurang-kurang. Biasanya sih Lah, dipersulit ya cuti bukan perizinannya. dipersulit maksudnya. Apa? Kan 12 ini harusnya kita bisa ambil cuti atau libur di hari yang harusnya nggak libur dong.
betul, Bener kan? Cuti kan betul, harusnya ikut. Nah, betul. cuman kan masalahnya sekarang waktu ada libur, misalkan misalnya libur hari Kamis libur, hari besar agama atau apa peringatan Pancasila atau apapun gitu kan, atau 17 Ya, Agustus. Jumatnya cuti bersama. Nah, beberapa perusahaan cuti bersama itu otomatis potong jatah cuti pekerja. Lah padahal yang kan kantornya yang tutup. Pekerjaannya mau masuk pun tidak bisa, tapi cutinya dipotongin. Jadi 12 dikurang-kurangin. nah, kalau itu aturannya mungkin masih belum dibahas juga sih di sini di undang-undang ini. Nah, itu udah ada kan, tidak jelas Itu kan. masih belum jelas. Dan ini juga ada dari aturan yang tadi 2C yang sekurang-kurangnya 12 hari Hmm. kerja. Sebenarnya kita juga ada punya hak untuk istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan tahun ke-8 kita bekerja. Jadi Hmm. kasarnya yang saya tangkap dari Undang-Undang Pasal 79 ayat 2D ini, setelah kita bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus di perusahaan yang sama, Hmm. tahun ke-7 kita boleh ngambil cuti panjang 1 bulan. Dan di tahun Oh. ke-8 kita juga punya hak untuk mengambil cuti lagi 1 bulan lagi. Tapi itu Satu dengan bulan full itu berarti ya? ya dengan Wah. ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya. Aduh, salah. Sebentar. Kepencet. Maaf, maaf. Nah, jadi pekerja tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Nah, ini Oh, rada berarti kurang nek paham jatah sih. kayaknya sih kalau jatah 1 bulan itu diambil, istirahat tahunan yang 12 per tahun itu dia tidak bisa ambil dalam 2 tahun. Jadi nek Oh, udah diambil nih iya, satu iya, iya, bulan, iya. libur kan dia. Nah, tahun itu dia udah tidak punya cuti sama sekali. Oh, jadi Tahun depannya juga tidak punya. satu Tahun bulan ketiga baru lagi. 12 lagi. Ya tahun depannya kan bisa ngambil satu Satu bulan bulan lagi tuh. lagi, habis itu Hmm. ya udah tidak Ya, berhak baru yang tahun 12 kali itu ya. berarti kan kalau 6 tahun kerja, terus tahun ke-7 1 bulan libur, nggak Tahun punya cuti ke-8 lagi. satu Tahun bulan ke-8 lagi. 1 bulan lagi libur, nggak punya cuti. Nah, punya cuti lagi berarti nanti tahun ke-10. Oh, bukan tahun ke-9 kita kembali lagi ke yang 12 hari kerja ya? Lah itu tidak berhak apa istirahat tahunan dalam 2 tahun. Lah kalau Dua ini tahun habis ngambil, 2 tahun berjalan. Ini aturannya ambigu sih. ya Jadi berjalan tuh piye? Setelah DE ngambil atau kalau yang saya piye? tangkep sih kemungkinan tahun ke-7 kan kita ngambil yang 1 bulan. Mm-mm. Nah, itu yang 12 hari kerja cuti kita itu nggak bisa diambil. Berarti waktu kita tahun itu ngambil cuti 1 bulannya, nggak dapat Heeh. jatah 12 lagi. Ya, nah Oh, yang tahun ya bisa ke-8, aja. pun sama seperti itu. Hmm, Nanti tahun tahun ke-9 ke-9 itu normal. normal 12 hari kerja. Oh, ya Nanti ya. tahun ke-14, 6 tahun berjalan kayak kayak gitu lagi. Jadi kan dia selanjutnya berlaku Boleh untuk setiap lagi. kelipatan masa Ya. kerja 6 tahun. Tahun ke-7 keduanya, berarti apa ya bahasanya? 14 ya? Lah, 12 dong. Kan setiap kelipatan. Nah, ini setiap kelipatan ini berlaku dari 6 7, tahun 8. tadi atau setelah 8 tahunnya. Mulai tahun ke-9 itu dihitung 1 lagi kayaknya. Ambigu Nah, juga itu sih enggak. ya undang-undang ini. Ya, mungkin ini apa yang bikin tuh doyan permain karet. Nah, biar bisa diolor-olor sih. Ya, Gitu. jadi kalau nggak ngasih, nggak salah. Nggak tahu kayak dari teman-teman yang pernah kerja di kantor kok nggak pernah ada yang nyebut dapat cuti sebulan gitu Cuti ya. panjang sama sih. Saya Heeh. gara-gara baca undang-undang ini nih jadi tahu.
Gitu. Oh, tapi ya itu, ada lagi tuh 79 kayak apa? Yang C diatur perjanjian kerja. Nah, kalau di perjanjian kerja 79 ditiadakan yang ya ketiga sudah. ya, ayat ketiga, betul. Ya wis, trimo nasib berarti nggak Nah, punya. Lah itu. ngapain diatur nek semua bisa di-cancel di aturan perjanjian kerja kan? Nggak usah ditulis lah, semua sesuai perjanjian Oh, kerja. tapi Wis ngono wae to. hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud yang pasal 4 ini loh. Hak istirahat panjang Hmm? sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf D hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan tertentu. Nah, itu perusahaan Perusahaan jenis apa tertentu, lagi itu? nah diatur oleh keputusan menteri. Nah itu nggak ngerti nih keputusan menteri. Oh, Apakah yang tadi atau yang bagaimana? Nggak hmm, ngerti sih ini. kayaknya Masih belum enggak. Keputusan menterinya nanti ngatur pekerjanya ya para pejabat-pejabat itu lagi. wah, kurang Kemungkinan tuh kurang paham. kalau Masih nakal. makanya undang-undangnya terlalu ambigu sih, masih terlalu banyak makna Ya soalnya kan terpendam. ibaratnya sekolah punya aturan. Sekolah mulai jam 7 sampai jam 1 siang. Hmm, Atau sesuai perjanjian di kelas. Ya ngapain dibikin aturan dari awal, bilang aja sesuai kelasnya. Kelasnya mau mulai jam 9 boleh. Ya udah nggak usah ngomong. Ya kayak gini kan jadi seolah-olah wah kita harusnya dapat hak. Tapi terserah sama yang nge-hire mau ngasih nggak. Ya ngapain diatur. nah, makanya kan itu kita harus benar-benar tahu sebelum kita masuk kerja, sebelum kita nandatanganin perjanjian kerja atau kontrak kerja kita harus benar-benar tahu tuh poin-poinnya perjanjian kerja yang kita tanda tangani itu seperti apa. Terus perusahaan Ya, tempat kita akan bekerja pun kita harus tahu peraturan-peraturan perusahaannya seperti apa. Begitu. Jadi jangan ngelihat perusahaan ini lebih enak nih gini-gini. Belum tentu perusahaan Anda juga punya hak yang sama. Kan seperti ya. itu. Cuman ya gimana ya, kalau ngelamar kerja nih, ngelamar kerja terus sudah Hmm. diterima, tinggal tanda tangan kontrak, gacha, Mm-mm. lembur, nggak ada limitnya, lembur nggak dibayar, nggak suka kan? Nah, tapi kalau nggak Mm-mm. diambil nanti di tempat lain nggak diterima, Gak jadi dapat nggak punya kerja. kerja. Jadi ya wis lah, terpaksa daripada mati nggak punya uang kan nggak bisa makan, ya wis lah, lembur ya saya anggap loyal, anggap aja pahalanya ning surga. Nah, Nah, jadi nih perusahaan iso wae enak. Kowe lembur ndak tak bayar, oh, di perjanjian emang ndak tak bayar, terus kasih tapi kerjaan wes sing akeh. tapi kan sebenarnya hal-hal seperti itu apabila kontrak kerjanya terlalu melanggar, kita bisa mengkasuskan sih sebenarnya. Kita bisa bawa Nah, ke kan secara ndak hukum. ngelanggar kalau misalkan nih aku yang punya perusahaan, tak tulis tidak ada batasan jumlah jam lembur dalam 1 minggu misalkan. Apa dalam Hmm. 1 hari dan dalam 1 minggu. Uang lembur ya anggaplah misalkan pulangnya kan jam 5. Kalau sudah lebih dari jam 8 misalnya, per jam tak kasih 20.000 misalnya. Hmm. Lah kan tidak ngelanggar, uang memang ditulis sesuai perjanjian kerja, berarti perusahaan boleh ngatur sendiri kan? Ya, Iya kan? Jadi tidak, perusahaan juga ngelanggar kalau bilang gitu. Lah sing kerja sing sakit, meh tidak diterima, tidak punya kerja, ya kan? Tidak jadi dapat gaji, diterima. Kok kayak nanti aku ya diseksa. Kerja sampai jam 10 cuma dapat 40.000, ya kan? Buat bensin, beli makan malam, entek. tapi cukup cukup kecil sih untuk lemburan di kita sih sebenarnya. Nantilah kita bahas Ya, upah lemburnya. Ada sih, ada aturannya juga sih perhitungannya jam hmm. pertama berapa, jam kedua dan ketiganya berapa sih. Tapi Cuman, nanti ini ada pasalnya lagi. ya, Sebagaimana dimaksud, diatur perjanjian kerja. Tinggal diulangi di perjanjian kerja, enak. nah itu makanya sebagai pekerja ya jangan cuman mengandalkan standar-standar aja sih. Kita harus bisa mengimprove skill kita sih. Jadi kita punya apa ya kekuatan lah buat neken balik perusahaan gitu loh. Nah, Mau itu kembali tuh. lagi ke arah kita sendiri sih.
Nah, ndak mau kasih, aku pindah perusahaan lain. Nah, Heeh. Nah, itu nek dia. kita nih standar, ndak mau kasih, aku pindah perusahaan lain. Ya Ya metu sana, apa mak? Enggak, gitu kan. bentar. Kita nggak punya kekuatan sih, nggak punya hak apa ya, hak banding ya. Apa sih bahasanya? Ya itulah Iya, pokoknya. ndak punya advantage lah buat Ya, buat debat balik kan. Soalnya eh, kita sing butuh, jadinya kayak kita sing bener-bener butuh, perusahaan ndak butuh, dia bisa cari orang lain. itu dia. Sing nganggur banyak, ngono kan? Makanya kenapa kita juga harus bisa mengimprove skill kita sih. Jadi persaingan kerja apalagi dengan apa namanya orang-orang semakin banyak kelahiran. Ya istilahnya satu orang kadang anaknya 5. Yang kayak gitu kan menambah banyak ini kan persaingan kerja gitu. Apalagi sekarang S1 Yalah, pun sudah banyak. sekarang S1 setahun lulus dari semua universitas saja berapa? Nah, Lapangan kerja yang ada setiap tahun cuma berapa? Sing nganggur berapa? betul. Apalagi ditambah yang banyak juga kan lulusannya apa, kerjanya apa. Iya. Kan Belum seperti nanti itu. lulusan yang ijazahnya cuma beli. Lah itu kan tambah banyak Wadah, lagi. waduh. Itu cukup sulit untuk dibahas, apalagi Kan titipan. nggak kedetek kan? Oh, Belum lagi data dari titipan. universitas yang lulus tahun ini 5 juta. Oh, lapangan pekerjaan 2 juta. Harusnya yang nganggur cuma 3 juta kan? Hmm, Dihitung yang nganggur 5 juta. Soalnya ada 2 juta lagi yang lulus ah, tapi nggak lewat kampus. Cuman beli jasa jadi. mungkin bisa jadi. Belum lagi kan Udah jadi itu. mungkin terlalu sensitif. Nah, terus belum lagi kan yang titipan. Anaknya siapa? Kenal gitu, ya kan? Betul, Oh ini saudaranya betul. ini. Jalur Ah, prestasi. jalur Kalau sekolah. jalan tol, Jalur cepat. jalan tol kan ada juga lah beberapa ya. Jalan tol tergantung jalan tol mana. Kita Di tahu. Indonesia banyak jalan tol yang jalan bebas hambatan banyak. Tapi banyak juga jalan tol itu jalan banyak hambatan. Nah, Kan? gelombang-gelombang kehidupan. Iya. Udah tahu jalan tol, sering macet, dibenerin weekend. Lah kan memang ya gitulah. Nggak usah Oke, diomong. kembali lagi ke masa jam kerja. Masalah kerja lagi aja. Nah, pasal 80 itu pengusaha juga perusahaan itu wajib memberi kesempatan yang cukup pada pekerja buat melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ya, betul. Itu kan wajib lah, hukumnya lah. Kita Ya, nggak cuman ke sesama manusia, tetapi ke yang maha kuasa juga harus melaksanakan ibadah. ya betul, betul. Nah, pasal berikutnya ini lebih ke pekerja wanita. Jadi, Hmm, pekerja wanita itu apabila sedang dapat batang bulan dan merasakan sakit, itu eh, dia harus bisa memberitahukan dan tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua datang bulan. hmm. Ya, Tapi ini karet juga sih. kembali lagi, Kalau nggak sakit, bilang aja sakit. Lumayan tapi, kan long weekend. tapi pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Ada ayat pasalnya 1 lagi. Perjanjian diatur kerja perjanjian lagi. kerja. Betul Tinggal sekali. ditulis, tidak berlaku. Mau tanda tangan, enggak cari kerja tempat lain, monggo. Nah, tapi jangan salah. Kalau misalnya mau cuti panjang, hamil. Wah, Waduh, ini enggak ada pasal diatur perjanjian kerja ya, berarti ini wajib. nggak ada. Ini perusahaan mau atau tidak mau harus memberikan di pasal 82. Tapi ini Iya, kan kita iya, iya. masih bahas pasal Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, Ya, karena kita kita enggak tahu masih ya, di ngebahas omnibus jadi gimana enggak tahu ya. betul sekali. Jadi di Nggak, pasal ya. 82 ini itu kalau misalnya kita
kok kita ya? Kita nggak mungkin hamil ya? Ngamilin kali ya. Nah, jadi pekerja perempuan itu berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan Hmm, 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut ya. perhitungan dokter kandungan. Karena kan Oh, dari datanya itu ya apa? Oh, kira-kira perhitungannya ngelahirin tanggal sekian. Berarti satu betul setengah sebelum sama satu setengah sesudah. kurang lebih kan. Jadinya kan kurang lebih Mm-mm. ancer-ancer. Ya, Karena kita nggak bisa memprediksi kan. Bisa ding zaman sekarang. bisa makanya. Ap- Kira-kiranya kan tahu. Atau malah kalau mau Bukan. sesar kan udah pasti. Itu dia. Ya kan? Bisa kalau sesar. Bisa Aku mau pasti. sesar tanggal tanggal Sekian. 12 Desember gitu kan. Nah, Berarti udah tahu. terhitung 1,5 bulan sebelum tanggal 12 dan 1,5 bulan setelah tanggal 12. Kalau nyari cuti jangan ngelahirin Desember ya. Desember itu udah libur Cuti soalnya. panjang. Jadi Nah, kalau bisa bulan-bulan apa ya berarti diatur Oktober tuh kehamilannya. Diatur ya kehamilannya. Oktober akhir gitu kan. Jadi Yang biasanya nggak ada satu libur setengah ya. bulan, iya 1,5 bulan sebelum Oktober libur. Oktober ngelahirin, libur lagi Libur. sampai Desember. Desember pertengahan. Masuk paling 1 minggu libur Natal. Enak kan? Kalau tahun baru. Iya. Kalau ngelahirinnya tanggal 20 Desember, cuti melahirkannya kepotong sama cuti Natal, apa libur Natal sama tahun baru. Rugi nanti. Kalau nggak lebaran. Nah, lebaran bisa tuh, Tapi cari dulu lebaran tahun depan tanggal berapa. Nah, bikin program hamil tanggal sekian, lahir tanggal sekian. nah, itu kan bisa. Lanjut jadinya. Nah, terus ada lagi nih. Kalau tadi kan misalnya melahirkan. Nah, Nah, ini habis amit-amit. melahirkan. Oh, Enggak, amit-amit. amit-amit keguguran. Itu juga boleh Wah, setelah keguguran. ya innalillahilah eh, jangan sampai ya. Betul, amit-amit. Tentunya kan habis Kalau keguguran kan ya butuh ini ya, butuh apa refreshing, butuh recovery ya, hmm, recovery apa kesehatan, men- refreshing aja senengannya. bukan refreshing sih, apa ya? Kan yang perlu di recovery kan bukan cuma fisik, tapi mentalnya Ya, juga kan. mental. Ya Baru bisa sih shopping kehilangan. gitu ya juga bisa. Betul. Jadi Ya ya, dikasih dapat waktu jatah juga cuti tuh. lagi ya. Betul, 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dari dokter kandungan atau Ya, bidan. karena kan mungkin ada yang kalau kegugurannya apa sakitnya parah atau kenapa kan mungkin bisa butuh lebih dari 1,5 bulan gitu ya. Betul. Nah, Nah ini lanjut lanjut tapi lagi ada nih. ada keterangan ya apa kalau kayak misalkan kayak gitu amit-amit ya amit-amit moga-moga tidak ada yang dapat kayak begitu ya Eh, keguguran terus harus istirahat 3 bulan terus perusahaan daripada aku bayar nih orang 3 bulan tapi nggak kerja terus oh, mending tak PHK aja. tidak bisa semudah itu, Ferguson. Aturan PHK Oh, juga nanti akan kita bahas. Mungkin di pertemuan berikut-berikutnya akan kita nah itu bahas. makanya Ada aturan nih kan kalau apabila sakit kalau kalau gitu kan berkepanjangan. kasihan udah apa kena musibah ya kan Tadi keguguran. tadi sih sempat bahas, bukan bahas, Hmm. sempat saya baca waktu baca-baca undang-undang kerja itu untuk Hmm. melakukan PHK. Jadi ada tuh dibagi 3 apa 4. Jadi setahun lah total total mah kurang lebih 1 tahun baru eh, boleh PHK biasanya. Cuman Hmm. itu yang saya baca karena kecelakaan pada saat jam kerja dan lain sebagainya sih. Untuk keguguran saya kurang paham juga bagaimana kebijakannya Ya, gitu. ya. Jadi ada aturan kalau misalnya amit-amit karena kecelakaan kerja, maka 4 bulan, 3 bulan pertama itu dapat 100%, 3 bulan kedua itu dapat 75%, 3 bulan ketiga 50%. Ada ini ya, Kalau nggak salah uang ada apa kayak ada santunan gitu ya, betul ada santunan kompensasi gitu. dari uang apa uang gaji Iya, gitu. iya. Tapi ya itu kalau nggak salah inget ya nanti kita harus ngecek lagi Harus itu, dicek lagi. dibahas lebih dalam lagi tentang itu. Nah, apabila anaknya tadi
akhir kan 1,5 bulan tuh kita sesudah melahirkan juga masih libur. Tapi kan Ya, bayi menyusui nggak cuma 1,5 bulan setelah lahir. ya betul. Nah, pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui diberi Anaknya masih kesempatan. menyusui. Iya, Anaknya masih menyusu. Ibunya menyusui. ya betul. Anaknya Menyusu, anaknya menyusui. nyusu. Beda i. Oke. Oke, jika jadi misalnya pada waktu jam kerja anaknya memang butuh untuk Anaknya mau nyusu. disusui, butuh untuk disusui, bener ya? Bener kan pasif? Iya, benar. Anaknya disusui. Maka perusahaan harus memberikan kesempatan. Gitu. Dan Tapi yang repot juga maksudnya apa? Kalau begitu kan berarti anaknya harus dibawa ke tempat kerja ya. betul. Makanya kan Kalau kenapa tempat kerjanya nggak ada fasilitas itu kan, cukup sulit sih. Jadi ya makanya kan kenapa kan susah biasanya juga. pakai apa sih? Pumping ya. Iya, di pumping disimpan dulu kan. Nah, paling Jadi paling bisa itu dikasih sih. sama neneknya atau kakeknya atau keluarga lain yang ada di rumah gitu. Itu tentunya kondisinya akan lebih baik sih untuk anaknya sendiri sebenarnya Ya. dan pekerjaannya gitu. Nah, terus yang kabar baiknya, Mm-mm. jika pekerja menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud di pasal 79 ayat 2 Yang tadi itu ya cuti BCD segala macam semua syarat itu ya. pasal 80 dan pasal 82, Wah, kita dapat dapatnya gajinya full, tidak dipotong. Itu dipotong pajak. Jangan lupa bayar pajak. dan BPJS. Iya, betul. Jaminan supaya kita tetap tercover apabila ada apa-apa. Oke. Gitu. Nah, itu untuk yang wanita tadi. Nah, terus apabila ada hari libur resmi, itu tidak wajib kerja. Tapi kalau perusahaan meminta atau mempekerjakan di hari libur resmi, Harus itu bayar. apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan Oke. lain, berdasarkan Kayak kembali lagi kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Dan tidak lupa ya, tetap harus bayar. Ada upah Pak lembur. lembur. Betul. Nah, Berarti kalau ketentuan pekerja ditawarin nih besok Minggu kerja, kan harusnya libur. Besok betul, Minggu kerja ya. Nah, harus sepakat dulu nih. Kalau pekerjanya, oke, saya mau bos. Nah, dibayar uang upah lembur. upah lemburnya harus ada. Kalau pekerjanya, wah nggak bisa bos, saya harus pergi. Oh ya sudah, kamu nggak dapat uang lembur, kerjamu tinggal 1 bulan lagi, habis itu kamu keluar. Anda siap-siap. Anda Anda siap-siap. siap-siap. Berarti Anda tidak loyal masuknya. Praktek seperti itu tampaknya masih banyak. Tampaknya mungkin Yang kembali tampak lagi. banyak. Nah, kemudian ya itu tergantung lagi kan jenis dan sifat pekerjaan yang kayak tadi. Kalau pelayanan Ya, publik kayak gitu tetap harus mau nggak mau ya, udah menjadi apa ya bahasanya resiko pekerjaan. Iya dong. Kalau dokter jantung ya, hari libur ya. Natal misalnya atau hari libur tahun baru lah. Teman-teman ada pasien gawat darurat yang harus terpaksa dioperasi saat itu juga malam tahun baru. Mau tidak mau, apabila dokter Ya, tersebut ada di tempat, maka ya. harus segera untuk melaksanakan operasi pada saat itu juga kan. Ya, Gitu. kecuali dokternya di luar kota atau di luar negeri yang memang nggak bisa ya gimana lagi cari Nah, dokter itu. yang ada gitu. Betul. Makanya kan tergantung jenis dan sifat pekerjaan tersebut kan. Ya, ya. Itu. Jadi itu tentang jam kerja yang harus Oke. ya kita perlu tahu lah secara garis besarnya paling enggak hak dan kewajiban kita sebagai pekerja atau mungkin ada juga pengusaha yang memilih mempekerjakan orang. Kita harus tahu juga hak-hak mereka
yang bekerja sama kita itu seperti apa. Tetap harus kita penuhi juga hak-hak dan kewajiban mereka. Begitu. Ya, Hak mereka sebagai kewajiban harusnya, kita kan. harusnya. Itu. Mungkin nanti kita bahas lagi jam kerja setelah Omnibus Law ini pasti Lebih ya. jelas lah ya. Ini kan Ya, masih masih belum tahu banyak kan. pasal-pasal yang digugat ya kan, memberatkan salah Mm, satu pihak. Ya mm, moga-moga aja bisa dibetulin gitu ya, dibenahi lagi, direvisi supaya eh, kedua pihak ya, dari pengusaha, dari yang kerja, sama-sama dapat untung. saling Maksudnya menguntungkan, saling menguntungkan. Yang kerja juga produksinya terbantu dengan adanya pekerja, pekerjanya juga hak-haknya dapat, kalau terpenuhi. nggak dapat dijamin sama negara dari undang-undang itu gitu kan. Betul. Jangan jangan terlalu banyak yang ngaret-ngaret gitulah. Kayak ya itu kayak tadi kan udah diatur gini kerjanya sekian. Wah, udah pasti nih kalau aku lebih dari situ harusnya dibayar sesuai perjanjian kerja. Kalau perusahaan nggak mau perjanjian kerjanya, ya gimana? Harusnya nggak usah ditulis begitu, udah. Nah, itu Kalau sih. pekerja disuruh lembur, ya sudah namanya disuruh lembur, ya harus dibayar, Betul. ya Mungkin kan? Loyalitas loyalitas nggak pengusaha juga gimana? kan Enggak dia lah. eh, membutuhkan pekerja membutuhkan pekerjaan, sama-sama Ya saling harusnya kan sim membutuhkan. simbiosis mutualisme, Betul. jangan parasitisme kan. Makanya Yang satu untung, satu rugi. pemerintah lebih concern sih kalau menurut saya sih ya. Ya, Ini opini harusnya ya, ini opini. pemerintah yang bisa jamin ya dengan dengan eh, undang-undang, dengan peraturan supaya pekerja nggak bisa Mendapatkan haknya seenaknya juga, nggak bisa seenaknya juga nuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. berlebihan tanpa melaksanakan Betul. kewajiban. Perusahaan Mm, juga kalau si pekerja sudah melaksanakan kewajiban, ya wajib memberikan hak-haknya. hak-hak penuh semua pekerja. Jadi kan sama-sama enak. Nah, yang bisa Betul. jamin itu ya cuma pemerintah. Yang sebagai regulator lah ya, pembuat Iya, regulasi. iya. Kalau Betul. regulasinya bisa ditarik ulur gini ya, yang menang narik siapa? Ya pengusaha dong, mereka Betul. yang ini ya karyawannya Ya, jadi ya wis lah lembur sementara daripada nggak dapat kerja. betul. Nah itu sih. Nah, kembali lagi ke pertama dari pihak pengusaha harus jangan tamak kali ya bisa dibilang Iya, nambahin jam memanusiakan. lembur, iya memanusiakan manusia betul. Nah, Betul. memanusiakan manusia, pekerja pun manusia. Ya, Itu dari pihak pengusaha menurut opini saya nih. Dari ya, ya. pihak pemerintah harus menjembatani, susah amat, Ya, menjembatani menjembatani keserimpet masker kepentingan dari perusahaan dan pekerja. hak-hak pekerja. Ya, karena kan pengusaha juga sudah buka usaha di Indonesia, ngasilin pajak, sebagian besar dari mereka juga ya orang Indonesia gitu kan, Tuh, sama-sama warga sama-sama negara warga, Indonesia, ya harus dilindungi hak dan kewajib kewajibannya harus sama dilindungi ya haknya dan regulator. melaksanakan kewajibannya. Ya betul. Jadi yang bayar pajak Tuh tetap bayar pajak, jangan kabur, ya, jangan melakukan yang nggak lembur penggelapan. ya supaya dapat gaji lembur yang layak gitu kan. Karena Betul. ada beberapa yang mereka dapat gaji lembur tapi ya nggak layak gitu. 1 jam ini pekerja di kelas kantor ya, maksudnya bukan pekerja harian ya, di kelas kantor yang Dapat jadi gajian bulanan lah ya. gajinya bulanan gitu ya, kelasnya di situ, dia lembur di hari libur gitu ya, di hari libur dia harus kerja. Masa 1 jam cuman berapa waktu itu ya, 10.000 apa berapa ya kan, ya buat ongkosnya dia untuk keluar hari itu aja, yang harusnya hari itu dia bisa istirahat, memang harusnya dijamin kan, yang tadi ada di pasal udah kerja 5 hari atau 6 hari ya Memiliki hak untuk punya hak istirahat. istirahat itu. Kalau 5 hari Betul. kerja
istirahatnya 2 hari, kalau 6 hari kerja istirahatnya 1 hari. Disuruh kerja, ya dibayarlah yang layak gitu kan, sesuai apa? Sesuai peraturan. Kalau 10.000 ya buat bensin sekali pergi pulang aja udah Berapa? mungkin utang sama Belum pom makan, bensin. Belum makan, belum rokok. Yang belum capek. ngerokok Iya. itu Ya kalau rokok inilah bukan kebutuhan utama lah. opsional. Opsional, opsional. Mengurangi uang makan demi rokok. Yang kita Ya bisa nggak makan apa-apa, nasi telur, nggak itu jadi apa-apa. favorit. Yang penting sehat. Betul, Kalau yang rokok ya sudah ngerokok nggak apa-apa, asal jangan nyolong, ya kan? Kalau rokoknya betul. halal kan nggak apa-apa. Itu kan hak-hak mereka gimana mau pakai uangnya. Cuman ya itu mereka tetap harus berhak dibayar yang ya Layak. yang memang mereka pantas untuk dapat. Sekarang untuk mesin aja kerja, kan harus ada namanya maintenance. Apalagi Iya, mesin manusia. aja di maintenance, masa manusia nggak di Betul. maintenance, Ganti nggak oli dikasih ke waktu atau apa. reparasi. Nah, itu. Iya, Mungkin ya gitu itu sih makanya. undang-undang kerja. Jadi yang kita bahas ini kembali lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 77 Mm-mm. sampai pasal 85. Untuk yang Omnibus Law mungkin nanti kedepannya Nanti mungkin kita akan cek lagi dibahas, lah ya. setelah kita pelajari Ya, juga, dan ya secara garis besar kita juga orang yang awam dari undang-undang ya, ya ini kita kan cuman ya apa pekerja sama-sama pekerja lah. Cuman sama-sama kita pengen tahu sebetulnya kita punya hak apa aja, ya kan? regulasi dari Terus pemerintah juga seperti regulasinya itu apa. gimana sih gitu, ya. Betul. Jadi sama-sama pekerja, kita juga Dan kerja. WFH juga ya, jadi WFH belum bisa kemana-mana juga pergi-pergi, walaupun sudah bisa pergi-pergi, cuman protokol kebetulan kesehatan. untuk kerjanya masih WFH. Semoga pandemi ini juga cepat berlalu agar kita Ya, bisa betul. Biar ekonomi cepat bersilaturahmi. balik. Terus buat yang teman-teman kemarin eh, amit-amit udah kena PHK, bisa cepat dapat kerja lagi, ya kan? Tetap bertahan dengan kondisi Ya, yang sulit ini ya, semoga kita masih punya harapan lah, ya. dan tetap berusaha semaksimal mungkin patuhi protokol kesehatan agar semakin cepat pandemi Biar ini cepat berlalu. selesainya. Betul. Bukan cuma biar cepat selesainya, ya biar kalian juga nggak sakit. Betul. Karena kalau sakit ya rugi. Udah zamannya lagi susah, sakit. Oke lah, biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Nah, tapi keluarga di rumah siapa yang ngurusin? Dan Ya jangan kan? amit-amit Amit. lewat. Jangan sampai lah. Kita Aduh, saling menjaga deh. amit. Ilahilah. Jangan, kita juga turut berduka yang kehilangan selama pandemi ini. Ya, semoga yang terbaik lah untuk negara kita, Republik Indonesia. Yoi. Ya, gitu aja kali ya. Bahas-bahas jam kerja menurut Orang awam. undang-undang. Dari orang awam, ya. Baca Dari orang awam yang undang-undang. lihat. Ini kita berdua tidak ada yang sekolah hukum, tidak ada yang ikut partai politik, tidak ada yang DPR, pekerja semua. Kerjanya juga ya harian ya, hitungannya kali ya. Yang penting halal. Yang penting halal, nggak ngerugiin orang. Bisa memenuhi Bisa kebutuhan hidup, lah. Bisa syukur makan. nabung dikit-dikit, ya lumayan. Betul. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa di pembahasan ya. Ya, diskusi berikutnya. Ya kan, kalau Oke. ya ini memang baru video pertama. Cuma nanti kalau udah ada yang nonton bisa kasih Request mau saran, dibahas mau apa? bahas apa nih yang santai-santai aja dari sisi kita orang awam. Betul. Kalau kita bahasnya dari yang tinggi-tinggi susah. Kita kesana aja nggak ngerti ya. Nah, itu Kita dia. lihat dari ya kan? Kita Otak orang kami awam terbatas. aja. Ya, kita orang awam aja, kita ngelihatnya gimana. Oke, Gitu. kalau gitu kita akhiri saja pertemuan kali ini ya. Salam maskeran. Cor-coran.
5, 4, 3, 2, 1.